Hello guys, welcome back to our podcast Talk with CEO with me Bosro and my partner Sarinem. Semoga pembahasan ini selalu membangun dengan cara jujur dan tetap aja. Piye lur, wis THR-an fresh ya mukae. Sugeng enjang sedulur kabeh, mugi-mugi sehat lan rahayu. Kula Sarinem sing percaya nek urip iku kudu jujur karo awake dhewe. Betul. Dan pembahasan kali ini nih, wah pasti tajem nih, majelep. Tapi enggak, Rido aja barusan ngantuk. Gak apa-apa, berarti dari ngantuk nyari itu ini bisa keluar pembahasan yang lumayan tajem lah menurutku. Yes. Apa itu? Ketika kita bekerja dan melakukan kesalahan, kenapa sih nggak diakuin aja? Kenapa kebanyakan orang itu selalu nge-denial atau nyalahin orang lain? Padahal ketika kita mengakui kesalahan tersebut kan bisa di-backup orang lain juga kan? Betul, yang penting itu enggak yang itu. Daripada berpanjang-panjang, yuk kita bahas. Pasti seru, gas. Gas. Oke, sering terjadi banget di Yap. tempat kerjaan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika karyawan melakukan kesalahan, mereka ini nggak berani ngomong. Yo. Mereka ini nggak berani mengakui kesalahan. Padahal kan yang kita tuju kan bukan di kesalahannya, tapi bagaimana ketika kesalahan ini terjadi, bagaimana cara kita memperbaiki. Dan ada pepatah bilang, mistakes are proof that you are trying. Jadi kesalahan ini terjadi ketika kamu mencoba. Justru uang sing ora tahu salah. Yes. Iku aku curiga pengangguran seumur hidup loh. Berarti ora tahu ngambil keputusan. Iya, ya. Orang ngerti kerjane ngendi-endi. Iya. Ora tahu disosialisasi karo sapa wae. Betul. Kayak ora toh? Ya makanya ketika dia melakukan kesalahan, berarti kan dia mencoba. Iya. Berarti kan dia ada usaha untuk bekerja. Nah, kenapa kok malah takut gitu loh? Kenapa kok malah dia itu nge-denial? Padahal itu kan kalau menurut perusahaan itu tuh proses kan, proses dia untuk belajar. Sebenarnya bukan diletak salahnya sih Bosro, tapi di blaming sama denial. Yes. Itu masalahnya. Makanya habis ini kita cari tahu kenapa sih orang itu nek salah kira gelem ngakoni malah mengkambing hitamkan wong liya. Nah itu banyak terjadi di perusahaan-perusahaan kan, ketika salah bukan fokus di masalahnya, tapi fokusnya malah nyalahin sana, nyalahin sini, nyalahin situ, dan ujung-ujungnya masalahnya nggak beres juga kan. Ya, di dalam pekerjaan itu atau di dalam orang bekerja, ada yang namanya ego protection. Orang ini nggak mau disalahkan, jadi ketika terjadi kesalahan, ya dia nyalahin keadaan, nyalahin situasi orang lain, ataupun timnya sendiri dia salahin. Nah iku wong-wong sing egone dhuwur iku bahaya loh. Soalnya mengubah sistem dan sekitarnya. Yes. Bayangin kalau kita yang nggak achieve target, tapi kita nyalain bosnya kita. Sementara bosnya kita tuh udah nge-set plan goals dari mungkin setahun yang lalu. Kitanya aja nggak kompeten, tapi ya bener, Bos Ro bilang ego protection. Istilahnya gini lah, nek dhewe kecemplung sumur, mosok sing disalahke taline toh, tak masuk akal lah. Ya justru itu, karena ada ego protection. Jadi kebanyakan para pekerja, ketika terjadi kesalahan, mereka bakal nyalahin orang terdekat lah, nyalahin situasi lah, nyalahin waktu lah. Mereka ini nggak mau disalahin, padahal ujung-ujungnya ya kesalahannya ada pada mereka sendiri dan mereka tidak mau mengakui. Makanya harusnya mereka tuh jangan cuma mikir ego protection, tapi juga mikir otak protection biar nggak baper kalau kerja. Betul, kalau misalnya dia mikir seperti itu, yang dirugikan siapa? Ya satu, orang tersebut dia tidak improve, yang kedua perusahaannya juga tidak berjalan. Betul sekali, betul, approve. Oke, ada satu kalimat leadership yang cukup menarik. If you blaming others, is the fastest way to stop your growth. Artinya apa? Ketika kamu menyalahkan orang lain, itu adalah cara tercepat untuk menghentikan perkembangan dirimu. Wong sing sering banget nyalahke wong liya, iku ora bakalan maju. Mergone apa? Ora tahu mengkoreksi diri sendiri.
ora ngerti salahnya awake dhewe iki apa. Ya. Gajah di mata orang lain ketok, pelupuk di mata sendiri ora ketok. Oke, dan biasanya orang seperti itu tuh cepat terlihat di mata bos. Ayo, mergone kan bos iki luwih pintar lah daripada anak buahe. Sapa sing ngomong nek bose rada aneh, rada ketoke kok bose rada on ngono iki. Ora, itu strategi untuk bertahan. Padahal di dalam perusahaan, orang yang berani bilang I made a mistake, itu menurutku lebih profesional. Nek kita iki wani ngaku salah, itu dudu tanda lemah. Iku tanda kita berani keluar dari zona nyaman. Betul. Orang yang selalu ada dalam zona nyaman, dalam konteks dia tidak mau bertumbuh, maka sebenarnya dia sudah mati. Ya. Lebih baik kita hidup, meninggal cepat, mencapai tujuan, daripada kita hidup sampai 60 tahun, tapi sebenarnya di usia 20, 30 kita sudah meninggal secara nggak punya tujuan, Ya. nggak punya semangat ke depan mau ngapain, nggak ngerti, hidup sia-sia. Itu. Dan perusahaan ini lebih suka sama orang yang tahu, loh ini aku melakukan kesalahan, dia mengakui Betul. dan memperbaiki itu semua, daripada orang yang ketika melakukan kesalahan, bukan salah saya, ini salah keadaan, salah tim saya, salah waktunya, mungkin bisa jadi salah cuacanya nggak pas. Perusahaan lebih mencari orang yang ya saya mengakui kesalahannya ada di sini, dia perbaiki, jadi lebih kuat kan. Ada formula dalam dunia profesional. Yang pertama admit, akui. Oke. Yang kedua fix, perbaiki. Yang ketiga learn, kamu belajar dari kesalahan itu. Nah, wong Jawa juga ngendiko, nek dhewe salah, ya wis ngaku. Dandani, ra usah muter-muter. Ya. Soalnya biaya muter-muter ini membuat komunikasi di tempat kerja capek. Ngerti ra? Kerja muter-muter ya? Dan biasanya ketika orang yang mengakui ini lebih disukai para bos, karena dianggapnya lebih punya integritas. Betul, integrity lahir dari trust. Betul. Itu dia. Jadi sebenarnya ketika kita bekerja dan melakukan kesalahan di tempat kerja, itu tuh bukan masalah yang besar asal diakui. Ayo, perihal mengaku iki sing ora enak, karena di hati ora rasane loro tenanan, di sekitarnya juga merasa malu. Tapi sampai kapan kita mempertahankan ego protection seperti itu? Yang memang ono kesempatan ngaku ya wis ngaku wae. Ya, karena kalau diakui, kita bisa perbaiki, kita bisa mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada, kita cari guru untuk mengajarkan kita bagaimana caranya melakukan ini biar tidak salah lagi. Dan yang paling penting, kalau diakui itu kita jadi sadar bahwa kesalahan ini bukan untuk dilakukan berulang kali. Betul, Nenek Jawa iki ngendika koyo ngene. Salah sekali iku maklum. Salah 2 kali iku hilaf. Nek kabeh sepanjang tahun kowe kerja ning perusahaanmu salah terus kuwi tabiat, karakter. Nek watak iso dirubah. Nek watu iso mari, nek watak ora iso dirubah. Maka dari itu adalah persiapkan dirimu untuk belajar rendah hati, positif, menghormati. Karena kalau kamu nggak rendah hati dan positif dan nggak menghormati, kamu nggak dapat apapun dalam kerjaanmu. Kerjaanmu ki pindah-pindah, nek kono pindah-pindah kerja wae terus karirmu ora stabil, kamu gak dapat uang kok. Ya, dan akhirnya kita udah sampai di ujung podcast kita kali ini. Pesanku buat kalian, tetap rendah hati supaya ketika melakukan kesalahan kita bisa mengakui dan ambil hal positif yang ada di situ. Betul. Oke, dan tetap berkembang atau tetap growth Badannya enggak lah, tetap growth untuk skillnya biar tidak banyak melakukan kesalahan. Iya, dan dimanapun kamu bekerja saat ini, sayangi apa yang kamu kerjakan, karena 90% manusia itu adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dan bagaimana cara dia memandang. Betul, dan thank you for listening. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kita di YouTube, Instagram, dan Spotify. Salah iki rapopo, ya, karena kamu berharga, akui kesalahanmu dan dani.
Matur nuwun sampun mirengaken podcast punika. Sampai jumpa ing episode salajengipun. Thank you.